Bab 226. Harvey York sedikit mengerutkan kening atas pernyataan itu dan berkata, "Kakek Zimmer terlalu lunak." Zack Zimmer melakukan sesuatu yang serius seperti itu, kakek Zimmer setidaknya harus menurunkan posisinya di perusahaan untuk menjadi pelajaran untuk semua Zimmer lainnya. Bukankah lucu untuk hanya membuat dia merenungkan apa yang telah dilakukannya? Selain itu, kakek Zimmer tidak hanya menunjukkan bias kepada Zack tetapi juga tidak peduli dengan perasaan Mandy. Lihat dirimu, menganalisis semua ini dengan yang terpintar darimu. Apa gunanya? Lilian Yates mendengus tidak setuju. Apa yang kau lakukan hari ini? Mengapa kau tidak pergi ke perusahaan dengan Mandy, setidaknya untuk membujuk mereka dan membantunya? Sampah tidak berharga. Harvey York tidak mengatakan apa-apa karena dia sudah terbiasa dengan kepribadian Lilian Yates. Satu-satunya hal yang dia desa adalah fakta bahwa kakek Zimmer berencana untuk merobohkan Mandy Zimmer dengan pasti. Harvey tahu Mandy tidak akan berani melawan Zimmer. Dalam hal ini haruskah dia disebut tidak tahu malu atau sombong? Oke, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Mandy cemberut. Tidak ada artinya untuk membahas lebih lanjut masalah ini. Oh ya, maaf atas kesalahpahaman kemarin. Kesalahpahaman. Apa yang ada untuk disalahpahami tentang dia? Bahkan jika dia yang merencanakan semua strategi ini, Zack idiot itu masih akan menyerangmu melihat betapa tidak bergunanya suamimu. Lilian menjadi lebih marah saat dia memikirkannya lebih lanjut, hanya jika menantunya tidak berguna ini, atau putrinya tidak akan berada dalam situasi yang keras seperti ini sekarang diganggu oleh Zimmer. Salah satu alasan terbesar untuk semua itu adalah karena betapa sampah Harvey sebagai seorang suami. Menikah dengan pria yang tepat sangat penting. Bu, ini bukan kesalahan Harvey, ditambah dia menyelamatkanku kemarin. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak membantu. Mandy Zimmer menggigil sedikit mengingat situasinya kemarin, merasa semakin tertekan memikirkan apa yang bisa terjadi. Jika Covey Chat benar-benar mendapatkannya, itu tidak hanya masalah reputasinya hancur, mereka mungkin akan diusir dari rumah Zimmers dan hidup di jalanan dengan menyedihkan. Dengan pemikiran itu dalam pikiran, tatapan Mandy pada Harvey penuh rasa terima kasih. Melihat perubahan ekspresi wajahnya, Lilian mendengus. Putriku yang baik hati, jangan bilang kau bersyukur padanya atas masalah kecil itu. Izinkan aku memberitahumu, dia telah hidup, makan, dan minum dari kita selama 3 tahun berturut-turut dan setidaknya itulah yang bisa dia bantu. Bahkan jika lengan dan kakinya patah dari pertarungan itu bukan apa-apa, itu adalah tanggung jawabnya. Aku memperingatkanmu, jangan berani-berani menganggapnya sebagai pria yang baik. Setelah kejadian ini selesai dapatkan surat ceraimu segera ditandatangani. Aku akan membantumu menemukan suami yang lebih baik, orang yang tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu lagi. Bahkan Zack harus berlutut di depanmu. Lilian penuh percaya diri, di matanya, Mandy adalah yang terbaik dalam segala hal, kepribadian, penampilan, dan tubuhnya. Jika dia berhasil menendang Harvey keluar dari gambar, Mandy akan memiliki begitu banyak pilihan di luar sana menunggu. Dia tidak punya pilihan saat itu, kali ini dia akan memilih dengan hati-hati untuk seorang suami yang terbaik dari yang terbaik untuk Mandy. Bu, kumohon. Mandy menjawab tanpa daya, ibunya terlalu keras. Harvey mengangkat bahu, dia telah mendengar Lilian mengatakan hal-hal semacam itu tidak kurang dari ribuan kali dan dia sudah terbiasa. Jika dia memikirkannya, dia akan mendapatkan gagal jantung untuk ini. Setelah makan malam, Harvey menelepon Yvonne Xavier sambil mencuci piring. Apa saja yang Anda butuhkan, Tuan? Yvonne bertanya di ujung telepon dengan kegembiraan terkecil. Mungkin dia memintaku untuk pergi berbelanja dengannya lagi. Dia agak merindukannya seperti beberapa hari yang lalu sejak terakhir mereka bertemu. Harvey tidak tahu gadis-gadis bisa memiliki pemikiran khusus lainnya dari ini dan malah meminta. Hentikan investasi kedua ke Zimmer, dan beritahu mereka untuk memberikan alasan yang valid untuk mencoba memengaruhi investasi York Enterprise. Kami orang York tidak boleh dikacaukan oleh beberapa bisnis keluarga kelas 2, mengerti?
Yvonne berdiri di depan meja kantornya tercengang. Tapi CEO, bukankah istrimu yang bertanggung jawab atas investasi pusat komersial? Jika Anda berhenti berinvestasi tiba-tiba, tidakkah Anda pikir istri Anda akan mendapat masalah? Harvey York menjawab dengan tenang. Aku melakukan ini demi dia, jika tidak ada alasan yang sah bagi seseorang yang merusak salah satu proyek York, bagaimana reputasi kita sebagai York Enterprise? Dan juga, jika Zimmers tidak akan bertanggung jawab untuk ini atau jika mereka meminta Mandy Zimmer untuk datang lagi, maka katakan kepada mereka untuk membayar 10 kali lebih banyak untuk penalti, atau mereka bisa menunggu keluarga Zimmers pergi. Bab 227. Keesokan paginya, Harvey York yang tidur di ruang kerja dibangunkan oleh Mandy Zimmer. Harvey, kakek ingin semua orang di sana segera dan bahkan kamu termasuk. Oke. Harvey mengangguk, dia tahu dengan jelas apa yang terjadi sejak dia memerintahkan sesuatu untuk dilakukan kemarin, melihat betapa efisiennya seorang pekerja seperti Yvonne Xavier, keluarga Zimmer seharusnya sudah menerima surat panggilan York Enterprise kemarin malam kan. Pukul 9 pagi, setiap Zimmer berada di ruang tamu villa, wajah kakek Zimmer gelap dan serius saat dia duduk di kursi utama. Kemarin malam York Enterprise mengirim surat resmi dengan pernyataan yang jelas, fakta bahwa Zimmers berani merusak proyek antara York dan Zimmers, hanya berarti bahwa Zimmers hanya ingin mendapatkan uang dari York, atau begitulah tampaknya mereka. Sekarang York ingin keluarga Zimmer bertanggung jawab, yang berarti membayar denda 10 kali lipat dari jumlah investasi, yaitu $550 juta. Dan fakta bahwa tidak ada eksekutif di sini berarti betapa marahnya CEO misterius itu, dengan jawaban dingin yang didapat Zimmer. Tetapi jika ada yang menganggapnya sebagai posisi York, wajar saja jika merasa gelisah melihat bagaimana keluarga kelas 2 berani menipu uang dari mereka. Saat dia mengamati wajah semua orang secara perlahan, kakek Zimmer berkata dengan dingin. Kemarin aku telah memerintahkan kalian semua di sini untuk tidak membocorkan apapun yang berhubungan dengan masalah itu, pada akhirnya York Enterprise mengetahuinya dan sekarang mereka mengirim kita surat resmi, perhatikan baik-baik kalian semua. Dengan itu, dia melemparkan surat itu ke atas meja. Setiap orang melewati surat itu dan membacanya, dan mereka semua memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Surat itu langsung, mereka ingin Zimmer bertanggung jawab untuk ini dan membayar jumlah kompensasi yang disepakati yaitu $550 juta. Tapi masalahnya adalah bagaimana Zimmers mampu membayar jumlah sebesar itu. Kakek, aku pikir seseorang pasti sengaja membocorkan berita itu, mungkin dia merasa bersalah dan ingin Zimmer membayarnya. Anak nakal yang tidak berguna. Zack Zimmer adalah orang pertama yang berdiri dan mengumumkan kesungguhan. Ya, kita semua telah merahasiakannya dan tidak berani membocorkan semua ini juga, pasti ada seseorang yang tidak puas dengan ini. Kakek, cari tahu siapa orang ini. Jelas bahwa orang-orang itu tidak sabar untuk menyerahkan semua tanggung jawab kepada Mandy. Mandy sangat marah saat tubuhnya bergetar hebat, dia tidak pernah mengira mereka begitu tak tahu malu, bukan saja mereka tidak mencari keadilan untuknya kemarin dan sekarang mereka mencoba untuk menyalahkannya. Harvey menautkan alisnya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak langsung menuduh Mandy bahwa dia adalah pelapor, tidak ada gunanya membelanya sekarang. Kakek Zimmer masih marah, meskipun dia mencurigai Mandy tetapi itu tidak penting untuk saat ini. Mereka mungkin membutuhkannya untuk negosiasi potensial dengan York Enterprise sehingga dia tidak akan membuatnya merasa buruk sekarang. Secara keseluruhan, Mandy Zimmer adalah alat yang sangat berguna di matanya dan tidak ada yang akan menentang alat yang berguna saat ini. Tenang semuanya, tidak ada artinya menyalahkan siapapun sekarang, kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah sekarang karena itu sudah terjadi. Alasan mengapa saya memanggil kalian semua di sini hari ini adalah untuk memikirkan solusi yang baik daripada berkelahi. Kakek Zimmer mengerutkan kening dan berkata. Ruangan itu benar-benar hening setelah pernyataannya. Semua orang tahu betapa dominannya York Enterprise, apakah ada alternatif sama sekali untuk membayar kompensasi?
Tapi masalahnya adalah dari mana para Zimmer mendapatkan uang sebanyak itu. Jika mereka melakukannya, mereka tidak perlu berkolaborasi dengan York sejak awal. Kakek, aku benar-benar berpikir seseorang berada di balik semua ini. Itu pasti karena dia merasa sangat bersalah kemarin tanpa ada yang membelanya sehingga dia terpaksa memberi tahu seseorang di York Enterprise untuk itu. Siapapun yang menciptakan masalah ini harus menjadi orang yang menyelesaikannya. Kata Zack terburu-buru. Mungkin jika dia mampir ke York Enterprise, surat hukumnya akan ditarik kembali. Kakek Zimmer mengerutkan alisnya tanpa sepatah kata pun. Mandy, ada sesuatu yang terjadi antara kau dan CEO misterius York Enterprise kan, jadi dia membelamu dalam hal ini. Aku mohon, jika kau memiliki masalah apapun denganku, langsung saja kepadaku dan jangan Zimmer, bukan. Keluarga Zimmers bukan milikku atau milikmu, ini keluarga semua orang. Pada saat itu Zack berbicara dengan adil dan tulus, matanya bahkan menjadi berair. Kakek Zimmer tersentuh oleh kata-katanya dan menambahkan. Mandy, mengapa kau tidak pergi untuk bernegosiasi ulang dengan keluarga York lagi? Bab 228. Itu benar Mandy, tidak ada Zimmer yang berhasil mendapatkan satu kontrak pun dengan York sebelumnya, kau benar-benar yang terbaik di sini, jika kau ada di sana, semuanya kemungkinan besar akan terpecahkan. Kau yang bertanggung jawab untuk proyek pusat komersial, kau tidak akan menolakkan. Mandy, kupikir ini cara terbaik untuk menyelesaikannya, kenapa kau tidak mampir ke York sekali lagi? Semua panah mereka diarahkan tepat ke Mandy Zimmer karena mereka mengharapkan dia untuk memecahkan masalah besar ini untuk Zimmer sehingga mereka tidak akan bangkrut. Mandy hanya terdiam. Dia tidak akan pernah mengira kejadian kemarin akan mengarah pada apa yang terjadi sekarang. Hal yang paling lucu adalah bahwa orang-orang itulah yang menjelaskan bahwa Zack Zimmer adalah harapan masa depan Zimmer dan bagaimana sekarang. Mereka ingin dia menyelesaikan masalah ini lagi. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau menertawakan ini lagi. Mandy, kau tidak akan setuju dengan ini kan? Proyek pusat komersial ini adalah milikmu dan karena proyekmu, kami para Zimmer menghadapi situasi serius. Kau tidak akan menjauhkan tanganmu dari ini kan? Queen Zimmer berkata dengan dingin. Dia masih kesal dengan apa yang terjadi kemarin, dia pasti akan melakukan segalanya untuk menyalahkannya untuk ini, jika tidak, mereka yang akan menderita. Lilian Yates tidak membela Mandy meskipun dia duduk tepat di sampingnya. Dia sendiri juga panik, jika keluarganya bangkrut dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik dari ini, jadi dia berharap Mandy bisa menyelesaikan masalahnya juga. Satu-satunya hal yang tidak disadarinya adalah jika Mandy tidak berhasil. Mandy akan menjadi orang yang harus menanggung semua konsekuensi dari masalah besar ini. Kakek Zimmer tahu betul betapa tidak adilnya ini bagi Mandy tidak peduli seberapa sombongnya dia, setelah memikirkannya dia melanjutkan. Mandy, jika kau berhasil menyelesaikan masalah, aku berencana untuk memberikan 10% saham proyek kepadamu sebagai imbalan. Tanpa menunggu dia mengakhiri kalimatnya, Zack sudah menunjukkan ketidaksetujuan dan langsung berdiri. Kakek, kita tidak bisa melakukan itu, kita hanya memiliki 40% saham di tempat pertama, jika 10% diserahkan ke Mandy Zimmer, kita hanya memiliki 30% tersisa untuk diri kita sendiri, ini akan mempengaruhi manfaat keseluruhan dari seluruh keluarga kita, aku tidak setuju dengan ini. Lalu apakah kau punya alternatif lain untuk itu? Jika kau melakukannya, aku akan dengan senang hati memberimu jumlah saham ini juga. Kakek Zimmer mengerutkan kening. Zack Zimmer menjawab tanpa berpikir. Kakek, jika aku bisa menyelesaikan ini, aku tidak akan menginginkan imbalan apapun, itu wajar untuk melayani keluarga Zimmer. Dia mengatakannya dengan keras dan jelas sedemikian rupa sehingga pikiran Zimmer seketika itu juga, itu adalah keberuntungan mereka untuk memiliki ahli waris yang bijaksana seperti dia. Dia benar. Ya, melakukan apa saja untuk keluarga kita tanpa mengharapkan apapun. Beginilah seharusnya pewaris kita. Bab 229. Semua orang mengikuti apa yang dikatakan Zack Zimmer,
karena mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah ini, yang mereka mampu hanyalah menghibur kakek Zimmer dengan kata-kata manis. Darah Mandy Zimmer mendidih, betapa tidak tahu malunya Zack, semua itu disebabkan olehnya, sekarang bukan hanya dia tidak bisa membalikkan keadaan, dia mencoba untuk bertindak seolah-olah dia benar dan semuanya, dia akan menamparnya jika dia bisa. Kalau begitu, pewaris Zimmer kita, silakan selesaikan masalahnya. Kata Mandy dingin. Ho, aku bahkan bukan manajer proyek pusat komersial, kenapa aku harus campur tangan dalam hal ini? Katakan apa Mandy, jika kau tidak dapat melakukan apa-apa tentang ini, kau harus menjadi orang yang menanggung pinjaman $550 juta. Zack menjawab panas dengan cara yang sengit. Dia jelas tidak akan bisa menyelesaikan perselisihan dengan York, maka jika itu masalahnya, satu-satunya jalan keluar adalah agar Mandy menanggung semua konsekuensinya. Dengan pemikiran itu di benak Zack, mau tak mau ia menepuk-nepuk dirinya sendiri karena kelicikan dan kecerdasannya. Ini terdengar seperti ide yang bagus. Ya, selama kita tidak berutang uang kepada siapapun. Tinggalkan proyek jika yang lebih buruk menjadi lebih buruk, biarkan Mandy Zimmer membayar semuanya. Ini adalah tanggung jawabnya. Kontrak ini ditandatangani olehnya, jadi wajar jika dia bertanggung jawab untuk ini. Mata keluarga Zimmer menjadi cerah seketika dengan ide itu di benaknya, ide yang bagus untuk menyerahkan segalanya ke Mandy, meskipun mereka mungkin kehilangan proyek pusat komersial dan kesempatan untuk menjadi keluarga kelas 1. Tapi selama mereka tidak bangkrut dan terus menjalani hidup mereka dengan nyaman, itu hanya akan menjadi pengorbanan kecil, bukan? Apa masalah besarnya? Bahkan kakek Zimmer berharap, jika Mandy tidak bisa menyelesaikan masalah, apa yang disarankan oleh Zack juga bukan ide yang buruk. Memukul. Pada saat itu, Harvey York yang selama ini diam tiba-tiba mengambil asbak dan melemparnya. Aduh! Harvey, kau bajingan! Dengan air mata yang menggenang di matanya, Zack langsung menutupi wajahnya dengan tangannya, menantu yang menumpang ini pasti sudah gila. Melempar asbak pada seseorang tanpa alasan. Zack, bisakah kau lebih tidak tahu malu dari ini? Harvey berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bab 230. Semua orang tersentak dan menatap Harvey York tidak percaya, mereka tidak pernah menyangka Harvey akan melakukan itu di saat genting ini, dan tanpa berpikir dua kali, dia mengambil beberapa dan melemparkannya ke wajah Zack Zimmer lagi. Betapa sialnya Zack karena dia tidak bisa menghindari asbak yang dilemparkan oleh Harvey padanya berkali-kali. Tapi Harvey sendiri terlalu gila untuk kebaikannya sendiri, siapa yang tahu dia bisa bertindak seperti itu. Dia seharusnya tidak diizinkan menghadiri pertemuan ini sejak awal. Harvey, kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menendangmu ya? Aku akan memanggil orang-orang untuk memukulimu sampai mati. Zack meradang dengan marah sambil menutupi hidungnya. Siapa, Covey Chat? Harvey bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, Brother Chat. Aku dan dia, kau tidak tahu seberapa dekat kita, dia akan. Saat dia marah dia tidak berhasil menyaring kata-katanya dengan benar, tetapi hanya pada saat itulah dia menyadari bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah, wajahnya langsung berubah, pucat seperti lembaran. Brother Chat. Ramah sekali. Harvey tertawa kecil. Jangan lupa bahwa semua ini disebabkan oleh hubunganmu dengan saudaramu Chat, dan alih-alih mencoba menyelesaikan masalah dengan tanganmu sendiri, kau bahkan menyarankan untuk merepotkan proyek pusat komersial, jangan bilang kau sebenarnya mata-mata ditempatkan di Zimmerskan. Seorang mata-mata. Kau dan keluargamu adalah mata-mata. Zack meraung kembali dengan marah. Jika tidak, maka baguslah. Jawab Harvey dengan malas dan menatap kakek Zimmer dengan wajah serius. Kakek Zimmer, sebenarnya kau perhatikan baik-baik surat hukumnya, ada alternatif untuk membayar penalti untuk menyelesaikan perselisihan. Harvey memainkan surat di tangannya dan berkata dengan penuh arti. Dan katakan padaku, apa itu? Apapun selain membayar uang akan berhasil. Tubuh kakek Zimmer bergetar karena kegembiraan. Sejujurnya, dia sendiri tahu betapa pentingnya proyek pusat komersial,
jadi jika mereka tidak punya jalan keluar lain, dia tidak akan mau menggunakan apa yang disarankan oleh Zack. Apakah menurutmu York Enterprise benar-benar membutuhkan uang dalam jumlah kecil ini? Mereka tidak, kalian belum memahami masalah utama di sini. Lanjut Harvey. Yang diinginkan York Enterprise, bukanlah uang, melainkan kesetiaan. Sekarang di kota Niumhi, banyak perusahaan dan keluarga sangat ingin bekerja dengan keluarga York tetapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk itu. Tapi bagi kita, setelah kita berhasil merebut kesempatan langka, seseorang yang tidak bisa berpikir jernih meminta beberapa gangster untuk menghancurkan segalanya, dan ini mempengaruhi citra York. Jika mereka tidak memiliki penjelasan yang adil untuk ini, bagaimana berkontribusi pada citra mereka? Jadi maksudmu adalah, kakek Zimmer mengerutkan kening. Berurusan dengan pembuat onar untuk memuaskan keluarga York, tidak hanya kita tidak perlu membayar sepeser pun, kita bisa terus bekerja dengan mereka. Harvey mengangkat bahu dan duduk kembali, bermain-main dengan pikiran lelaki tua itu. Harvey, dasar bocah tak berperasaan. Kau berani menyeretku ke dalam ini. Sebelum kakek Zimmer membuat reaksi apapun, Zack melompat dan meneriakkan itu. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Saat Harvey mengusulkan solusi ini, dia juga tahu betul bahwa perusahaan mungkin benar-benar puas jika itu terjadi padanya. Tapi masalahnya adalah, jika mereka benar-benar melakukan sesuatu padanya, apa yang akan terjadi? Omong kosong. Tanpa menunggu Harvey melanjutkan, kakek Zimmer menjawab dengan dingin. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi para Zimmer, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kepada anggota keluarga kita sendiri hanya karena ramalan. Dalam situasi seperti ini, kita harus lebih bersatu sebagai gantinya. Saat kakek Zimmer berbicara, matanya sedikit berkedut, dia tahu Harvey mengusulkan alternatif yang baik, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya melakukan itu pada Zack. Mendengar apa yang dikatakan kakek Zimmer, semua orang saling memandang tidak tahu harus berkata apa. Hanya setelah beberapa saat mereka semua mulai berbicara secara bersamaan. Kita harus bersatu saat ini. Menantu yang menumpang ini mencoba untuk memisahkan kita. Ya, bagaimana orang seperti dia bisa berbicara dalam pertemuan keluarga kita? Ditambah lagi, ide buruk yang dia usulkan, dia hanya takut dia akan diusir dari rumah. Aku sudah tahu selama ini, menantu yang menumpang ini sangat jahat. Ya, Mandy harus tetap menjadi orang yang menyelesaikan masalah ini. Mandy, sekarang keluarga kita dalam situasi yang genting dan bukan hanya kau tidak berusaha membantu, tetapi kau meminta suamimu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Apa yang kau inginkan? Atau apakah kau alasan mengapa surat hukum dikirim kepada kami di tempat pertama? Zimmer mulai menyerang Mandy lagi.